Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta kelas 1B dengan NIM 20108241075. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Bapak Ikhlasul Ardi selaku dosen mata kuliah konsep dasar IPA Fisika Sekolah Dasar. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Baik, pertanyaan nomor pertama. Jika pembacaan neraca pakai 10 Newton, berapakah gaya gesek antara balok dengan lantai? Jelaskan jawabanmu. Di sini gaya yang diberikan 10 Newton ke arah kiri, maka dituliskan min 10 Newton. Jika V sama dengan konstanta, maka sigma F sama dengan massa dikali A, sama dengan massa dikali 0. Maka sigma F-nya sama dengan 0. Gaya yang diberikan sama dengan min 10 Newton ditambah Fs sama dengan sigma F sama dengan 0. Maka Fs-nya sama dengan 0 ditambah 10 Newton. Maka Fs sama dengan 10 Newton. Jadi, gaya gesek yang terjadi antara balok dengan lantai adalah 10 Newton. Lanjut ke soal yang kedua. Sebelum kita mulai di soal yang kedua, mari kita melakukan percobaan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk melakukan percobaan kita membutuhkan gelas dan air, lalu 1 buah pensil. Tinggal dimasukkan saja. Nah, di sini pensil terlihat agak patah, terlihat seperti patah. Nah, mengapa bisa patah? Saya akan menggambarkan diagramnya di sini. Soal yang kedua, perhatikan pada gambar di bawah ini. Apabila dilihat dari atas, batangan akan terlihat bengkok. Seperti ini. Gambarlah diagram yang menunjukkan penjelasan fenomena yang terjadi. Nah, jadi ini adalah permukaan air dan udara. Dan ini garis normal. Garis normal. Dan ini merupakan pensilnya. Nah, menurut hukum Snellius 2 tentang pembiasan, mengemukakan bahwa jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar yang akan dibiaskan akan mendekati garis normal. Maka sinarnya akan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinarnya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Menjadi seperti patah karena
mendekati garis normal. Baik, yang selanjutnya kita akan menjawab soal yang ketiga. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang ketiga, kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Nah, untuk percobaannya, alat yang dibutuhkan yaitu ada balon, sedotan, benang, dan juga solasi atau solatif. Caranya, balonnya ditiup. Terus dikasih sedotan di sini dan benangnya dimasukin ke sedotan untuk jalan. Terus dilepaskan agar kita bisa lihat kecepatan balon berjalan. Soal pertanyaan nomor 3, apabila sumbatan balon dibuka, apa yang terjadi pada balon? Jelaskan menggunakan hukum Newton. Apabila sumbatan balon dilepas, maka yang akan terjadi adalah Nah, jadi seperti itulah percobaan dari soal nomor 3. Apa yang terjadi pada balon? Jadi balon akan melaju ke atas atau ke atas balon, dan jelaskan menggunakan hukum Newton. Nah, jadi percobaan kali ini berhubungan dengan hukum Newton yang ketiga mengenai aksi reaksi. Hukum Newton yang ketiga berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Jadi, balon memberikan aksi pada udara dan udara memberikan reaksi pada balon yang berlawanan arah dan besarnya sama besar. Jadi, balon memberikan dorongan udara ke sini, lalu udara yang di sini memberikan dorongan ke sana sehingga balon menjadi melaju seperti ini. Dan semakin banyak kita tiupkan udara pada balon, maka akan semakin cepat pula kelajuannya. Baik, kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 4. Bagaimanakah pesawat sederhana memudahkan pekerjaan seseorang? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, jadi pesawat sederhana adalah suatu alat atau segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja dan menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, manfaat pesawat sederhana selain itu ada untuk menghemat energi dan mempercepat waktu. Pesawat sederhana dapat memudahkan pekerjaan seseorang karena adanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis pada pesawat sederhanalah yang menyebabkan gaya yang dikeluarkan seseorang menjadi lebih ringan sehingga lebih mudah. Contohnya pada saat kita akan mencabut paku, jika kita menggunakan tangan, kita menggunakan gaya sebesar 500 Newton. Nah, apabila kita menggunakan bantuan dari pesawat sederhana, misalnya palu ataupun catut pencabut paku itu, kita bisa menggunakan gaya hanya sebesar 100 Newton. Nah, jadi keuntungan mekanisnya adalah 500 Newton dibagi 100 Newton sama dengan 5. Nah, keuntungan mekanisnya adalah 5 kali. Jadi kita bisa menghemat energi kita sebanyak 5 kali. Baik, lanjut ke soal yang nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan suhu. Nah, suhu merupakan
derajat atau tingkatan ukuran panas ataupun dingin pada suatu benda. Semakin tinggi suatu suhu, maka semakin panas benda tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah suatu suhu, maka benda tersebut semakin dingin. Nah, alat untuk mengukur suhu sering disebut dengan termometer. Mengacu pada SI, satuan suhu itu adalah Kelvin. Namun ada juga skala-skala yang lain seperti Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Lanjut ke soal yang keenam. Jelaskan proses perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui perantara, di mana zat atau partikel-partikel perantara tersebut tidak ikut berpindah. Contohnya, tutup panci yang akan terasa panas apabila panci digunakan untuk memasak. Jadi, api pada kompor gas akan disalurkan ke dasar panci, kemudian panas pada dasar panci merambat ke tubuh panci dan akan disalurkan ke tutup panci sehingga tutup panci terasa panas. Dan proses tersebut, artikel-artikel pada benda-bendanya tidak berubah atau berpindah. Baik, lanjut proses panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui perantara dan zat atau partikel-partikelnya ikut berpindah. Contohnya pada saat kita memanaskan atau memasak air. Jadi, panas api pada kompor akan berpindah ke panci secara konduksi. Kemudian, air pada dasar panci akan mengalami pemuaian dan partikel-partikelnya menjadi renggang. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan massa jenis air yang berada di bawah dan air yang berada di atas. Nah, karena massa jenis air bagian bawah berkurang, maka partikel-partikel air terdorong ke atas dan otomatis air yang berada di atas turun ke dasar panci. Nah, proses tersebut berlangsung secara berulang-ulang sampai air mendidih. Selanjutnya, proses perpindahan panas secara radiasi. Proses perpindahan panas secara radiasi merupakan perpindahan panas atau kalor tanpa memerlukan media perantara. Contohnya, tangan akan terasa hangat atau panas saat didekatkan dengan api unggun. Panas yang dirasakan saat kita mendekatkan pada api unggun merupakan udara panas yang ditimbulkan dari api unggun yang bergerak ke atas. Hal tersebut terjadi dikarenakan udara panas mempunyai massa jenis kecil, sehingga udara tersebut mengarah ke atas dan mengenai tangan kita, sehingga tangan kita terasa hangat. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Jelaskan proses terbentuknya angin laut dan angin darat menggunakan pengetahuan Anda tentang perpindahan panas. Baik, proses angin laut dan angin darat ini merupakan salah satu contoh dari perpindahan panas secara konveksi. Pada siang hari, udara daratan yang panas dan udara laut yang lebih dingin mengakibatkan udara di daratan bergerak naik dan udara di laut bergerak ke daratan. Nah, begitulah proses yang terjadi pada angin laut atau angin laut yang berhembus ke daratan. Pada malam hari, angin bertiup dari daratan ke lautan karena suhu di daratan lebih dingin daripada di laut, yang mengakibatkan adanya angin darat. Baik,
Seperti itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau jawaban yang kurang tepat atau berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.